Oke, kita mulai dari sebuah panggung yang gemerlap ya, penghargaan BAFTA. Di sana aktris Joanna Lumley menggambarkan industrinya itu sebagai semacam persaudaraan. Iya, sebuah persaudaraan di mana hal-hal seperti ras, agama, usia, dan gender itu katanya ditinggalkan di luar pintu. Sebuah gambaran yang sangat indah kan, sangat idealis dan terbuka. Betul. Tapi di sisi lain, kita semua ingat kontroversi kayak tagar hashtag Oscar So White yang sempat viral itu. Oh iya, dan insiden yang canggung sekali itu, waktu pemenang film terbaik salah diumumkan. Nah, itu dia. Harusnya Moonlight, tapi yang disebut malah La La Land. Gambaran idealis tadi jadi terasa, retak ya. Langsung retak. Karena itu, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan menyelami beberapa materi yang sudah Anda berikan. Ada artikel akademis, catatan seminar, yang mengajukan satu pertanyaan yang provokatif banget. Betul. Pertanyaannya adalah, apakah budaya sebenarnya buruk bagi Anda? Misi kita kali ini adalah membongkar ketidaksetaraan yang seringkali tersembunyi di dunia budaya dan kreatif. Siapa sih yang sebetulnya membuat film, musik, dan seni yang kita nikmati? Cerita siapa yang terus-menerus kita dengar? Dan yang lebih penting, cerita siapa yang tidak? Dan bagaimana selera, entah itu soal fashion, musik, film, secara diam-diam bisa membangun tembok di antara kita. Oke, mari kita bongkar ini. Mari. Kita mulai dari gagasan yang paling umum dipegang banyak orang, termasuk Joanna Lumley tadi. Industri kreatif itu sebuah meritokrasi. Maksudnya, yang paling penting itu bakat dan kerja keras, titik. Tepat. Di salah satu sumber kita, ada survei besar ke lebih dari 2.400 pekerja kreatif. Hasilnya kayaknya mendukung gagasan ini. Ya, saat ditanya apa kunci sukses, jawaban teratas mereka kerja keras dan ambisi. Ternyata, semakin tinggi pendapatan dan posisi seseorang di industri ini, semakin kuat keyakinan mereka bahwa sistemnya adil, bahwa sistemnya berbasis meritokrasi. Oke. Sebaliknya, mereka yang gajinya paling rendah, yang paling berjuang, justru kelompok yang paling sadar akan adanya hambatan-hambatan struktural. Tunggu dulu, ini kan aneh ya. Berarti orang yang paling punya kuasa untuk mengubah sistem, yang merekrut, yang memberi dana, justru yang paling tidak melihat ada masalah. Tepat sekali. Ini semacam teka-teki yang menarik. Para peneliti berpendapat ini seperti confirmation bias raksasa. Maksudnya? Orang-orang di puncak itu melihat perjalanan mereka sebagai bukti. Saya kerja keras, saya berhasil, berarti sistemnya bekerja. Gitu kan? Oke. Jadi mereka menggeneralisir pengalaman pribadi mereka. Betul. Dan mereka cenderung melihat kesuksesan orang lain yang mirip dengan mereka sebagai konfirmasi lebih lanjut. Sambil mungkin tanpa sadar mengabaikan mereka yang tersingkir karena faktor di luar bakat. Tapi, bukankah bisa juga ada argumen lain? Mungkin mereka bukan buta tapi memang melihat banyak contoh orang yang benar-benar berhasil lewat kerja keras murni. Tentu, disitulah data lain dari sumber Anda jadi sangat penting. Data demografis dari survei Angkatan Kerja skala besar menunjukkan gambaran yang tidak bisa dibantah. Apa katanya? Pekerjaan di sektor budaya secara signifikan lebih banyak diisi oleh individu dari latar belakang kelas menengah ke atas dan mayoritas kulit putih. Jadi, ada jurang besar antara persepsi siapa saja bisa berhasil dengan realitas siapa yang saat ini ada di ruangan. Wow, ini mengingatkan saya pada cerita Hena dari salah satu buku yang Anda berikan. Dia sutradara film keturunan Asia Selatan, sukses di level internasional. Betul, rekam jejaknya solid. Tapi dia bilang dengan sangat jujur, tidak peduli jika Anda cerdas atau berkualifikasi. Yang penting adalah siapa yang Anda kenal. Dia merasa industri itu pada dasarnya lebih nyaman dengan pria kulit putih. Kalimat itu kan pukulan telak bagi ide meritokrasi. Telak sekali. Pengalaman Hena ini adalah contoh sempurna dari apa yang oleh para peneliti disebut norma somatik. Norma somatik, kedengarannya rumit. Gampangnya gini, coba Anda bayangkan dalam pikiran Anda seorang sutradara film sukses atau CEO labor rekaman. Gambaran apa yang pertama muncul? Mungkin pria, berkulit putih, paruh baya. Nah, bagi banyak orang di industri, secara tidak sadar, gambaran defaultnya ia seperti itu. Pria kulit putih dari kelas menengah. Jadi semacam wajah standar industri ini ya.
Siapapun yang tidak cocok dengan cetakan itu karena ras, gender, atau bahkan aksen secara otomatis dianggap berbeda. Persis. Dianggap sebagai penyusup di ruang yang secara historis bukan milik mereka. Ini bukan soal konspirasi jahat ya, Tapi lebih halus. jauh lebih halus. Ini lebih tentang rasa nyaman, tentang chemistry saat rapat, tentang siapa yang terasa cocok. Dan perasaan cocok itu seringkali berarti mirip dengan kami. Sebuah rintangan tak terlihat yang tidak bisa diatasi cuma dengan kerja keras. Tepat. Itu citra yang kuat sekali ya, penyusup. Nah, saya jadi penasaran, kalau orang-orang di dalam ini sangat homogen, apakah itu juga mempengaruhi cara kita semua sebagai penikmat budaya menilai sesuatu? Nah, ini koneksi yang sangat jitu. Misalnya cara kita berpakaian. Ini sepertinya nyambung dengan artikel tentang tren fashion normcore di materi kita. Betul sekali. Ketidaksetaraan ini memang merembes dari siapa yang membuat budaya ke bagaimana budaya itu dikonsumsi. Tren normcore ini contoh yang sempurna. Di permukaan kan, ini gaya yang anti-fashion ya. Pakai kaos polos, jeans biasa, sepatu kets generik. Terlihat sangat demokratis kan? Seolah-olah menghilangkan penanda status. Semua orang bisa ikut. Betul. Justru intinya kan tampil biasa aja. Tapi, penelitian dari Friedman dan rekan-rekannya menunjukkan ini sebenarnya hanya bentuk permainan status yang baru. Dan lebih canggih. Lebih canggih bagaimana? Yang Anda kenakan. Tetapi, bagaimana Anda mengenakannya? Ada semacam aura kesadaran dan pengetahuan di baliknya. Maksudnya? Seorang seniman di Jakarta Selatan yang memakai sandal jepit merek lokal yang sama dengan seorang bapak-bapak di pasar. Mereka melakukannya dengan niat dan pemahaman yang sama sekali berbeda. Jadi ini semacam kode rahasia ya? Orang luar lihatnya baju biasa. Tapi sesama anggota klub tahu kalau ini adalah sebuah statement. Tepat. Mereka tahu bahwa orang ini memilih untuk terlihat biasa, bukan karena terpaksa. Itu perbedaannya. Tepat sekali. Pilihan itulah yang menjadi penanda statusnya. Ini memisahkan mereka dari orang yang mengenakan pakaian serupa karena memang hanya itu yang mereka mampu beli. Jadi, argumen bahwa kaum elit sekarang jadi omnivora, bisa menikmati opera sekaligus dangdut koplo, mungkin tidak serta-merta berarti snobisme sudah hilang ya? Sama sekali tidak. Arena permainannya saja yang pindah. Bukan lagi soal apa yang kamu suka, tapi bagaimana cara kamu menyukainya. Betul. Pembedaan bergeser dari objeknya ke cara apresiasinya. Anda bisa saja suka film aksi Hollywood, tapi cara Anda membicarakannya, merujuk sinematografinya, mengomentari kritik sosialnya, itulah yang menunjukkan kelas Anda. Oke, saya paham. Dan kalau kita mau lihat contoh yang paling ekstrim, ada penelitian etnografi di sirkuit pesta VIP global yang Anda berikan. Oh, yang ini saya baca bagian itu dan cukup terkejut. Di sana, pria-pria super kaya menampilkan status mereka bukan cuma dengan membeli sampahnya seharga mobil, tapi juga dengan secara sistematis mengelilingi diri mereka dengan wanita-wanita muda yang dianggap punya modal tubuh. Bodily capital. Benar. Ini bukan sekedar pamer kekayaan, tapi sebuah pertunjukan status yang diatur sangat rapih, di mana tubuh perempuan secara eksplisit digunakan sebagai aksesoris untuk meningkatkan status pria. Jujur, saya sampai bingung mau merespons apa. Ini sudah bukan lagi soal selera musik atau fashion ya, tapi manusia dijadikan aksesori. Sangat ekstrim. Dan ini membawa kita ke pertanyaan berikutnya yang sangat penting. Oke, jadi kita sudah lihat siapa yang membuat budaya cenderung homogen dan bagaimana selera dipakai sebagai pagar sosial yang tak terlihat. Pertanyaan logis berikutnya, apa dampaknya ke karya yang kita tonton di TV, film, atau musik yang kita dengar setiap hari? Nah, ini mengarah pada apa yang oleh para peneliti disebut efek epistemologis. Istilahnya terdengar akademis lagi. Gampangnya begini, kalau yang masak di dapur cuma itu-itu saja, ya menu yang keluar juga nggak akan jauh beda. Haha, oke, metafora yang bagus. Ketidaksetaraan dalam proses produksi pada akhirnya menciptakan sebuah repertoire representasi yang terbatas dan seringkali problematis. Maksudnya stereotip, begitu? Seperti contoh di materi kita, iklan sabun zaman dulu yang menempatkan perempuan kulit hitam sebagai pelayan? Persis. Atau di film, pahlawan yang gagah berani hampir selalu berkulit putih. Sementara penjahatnya seringkali karikatur dari etnis minoritas tertentu. Dan ini jadi lingkaran setan kan? Benar. Catatan seminar dari karya Stuart Hall menjelaskan cara kerja stereotip ini dengan sangat jelas. Stereotip itu berbahaya bukan cuma karena tidak akurat. Tapi,
Tapi, karena ia bekerja dengan cara mereduksi sekelompok manusia yang kompleks menjadi beberapa karakteristik sederhana yang dibesar-besarkan, dan yang paling parah, dianggap alami. Seolah-olah mereka memang begitu dari sananya. Tepat. Tapi sekarang kan sudah lebih banyak talenta dari berbagai latar belakang yang berhasil masuk ke industri. Kenapa stereotip ini masih terus ada? Bukankah mereka seharusnya bisa membawa cerita yang lebih beragam? Ini pertanyaan krusial. Dan jawabannya, menurut salah satu sumber dari O'Brien, terletak pada tekanan logika komersial. Uang ya? Selalu. Bahkan ketika pekerja dari kelompok minoritas berhasil masuk, kebebasan kreatif mereka seringkali dibatasi. Studio mungkin akan mendorong mereka mereproduksi cerita stereotipikal, karena dianggap lebih menjual. Atau lebih mudah dipahami oleh audiens yang dibayangkan? Tepat. Dan audiens itu seringkali dibayangkan sebagai audiens mayoritas. Contoh paling gampangnya kita lihat di proses step casting dalam dunia akting. Oh ya, aktor dari latar belakang minoritas seringkali hanya ditawari peran-peran karikatur yang sesuai dengan stereotip ras atau kelas mereka. Mau jadi penjahat, supir taksi, atau asisten rumah tangga. Mereka seperti dipaksa masuk ke dalam kotak yang sudah disediakan. Dan yang lebih menyedihkan lagi, dari materi itu, kemampuan seorang aktor untuk melawan typecasting ini, untuk bilang tidak, ternyata sangat bergantung pada kondisi finansial mereka. Tepat sekali. Aktor yang berasal dari keluarga mampu atau punya tabungan yang cukup bisa lebih leluasa menolak peran-peran itu. Sementara mereka yang harus membayar sewa bulan depan, Tidak punya pilihan selain mengambil apapun yang ditawarkan. Jadi kemewahan untuk bilang tidak pada stereotip itu sendiri adalah sebuah privilege kelas. jadi kesimpulannya, sekedar menerapkan kebijakan keberagaman, misalnya dengan kuota, itu tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ini sampai ke akarnya ya. Itu langkah awal yang sangat penting, jangan salah. Tapi itu seperti mengobati gejalanya saja, bukan penyakitnya. Oke. Selama struktur kekuasaan di puncak tidak berubah, selama logika komersial masih dominan, dan selama keyakinan buta tentang meritokrasi tidak ditantang, ketidaksetaraan akan terus memproduksi dirinya sendiri. Selalu ada cara baru untuk mempertahankan status quo. Tepat. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Kita memulai pembahasan ini dengan ide yang indah, bahwa budaya itu baik. Ia menyatukan kita, menginspirasi kita. Namun, sumber-sumber yang kita bedah hari ini menunjukkan sisi yang jauh lebih gelap. Budaya ternyata bisa menjadi mesin yang sangat kuat untuk melanggengkan ketidaksetaraan. Kita telah melihat bagaimana keyakinan pada meritokrasi justru paling kuat dipegang oleh mereka yang paling diuntungkan oleh sistem. Kita juga membongkar bagaimana selera, yang kita anggap sangat personal, ternyata bisa berfungsi sebagai penanda kelas yang tak terlihat. Dan terakhir, bagaimana sirkulasi stereotip yang terus-menerus di media bukan hanya cerminan, tapi juga pembentuk cara kita memandang dunia. Semuanya adalah bagian dari mekanisme yang sama. Ini membawa kita kembali ke judul buku yang provokatif itu. Culture is bad for you, budaya itu buruk bagi Anda. Mungkin kesimpulannya bukan budaya itu sendiri yang inheren buruk ya? Mungkin bukan, melainkan cara ia diproduksi, dikonsumsi, dan diberi nilai dalam masyarakat kita saat ini, yang penuh dengan ketimpangan. Benar. Dan sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Saat Anda selanjutnya menonton film, mendengarkan sebuah album musik baru, atau mengunjungi pameran seni, Cobalah untuk berhenti sejenak. dan bertanya pada diri sendiri, cerita siapa yang sedang diceritakan di sini? Dan yang mungkin lebih penting lagi, cerita siapa yang tidak terdengar sama sekali?